Bayangkan ada seorang pria, duduk di sudut kafe, wajahnya tenang, tutur katanya lembut, tatapannya dalam, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat wanita di depannya merasa seperti satu-satunya yang berarti di dunia ini. Tapi yang wanita itu tak tahu, adalah bahwa pria itu sedang memainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar permainan kata. Ia sedang mempraktikkan apa yang banyak orang tidak sadari, seni menyakiti wanita, tanpa menyentuh, tanpa membentak, bahkan tanpa berteriak. Inilah seni yang tak diajarkan, tapi sering dipraktikkan. Topik ini terdengar mengerikan. Tapi justru karena mengerikan, kita harus bicara. Karena seni ini, bila jatuh ke tangan orang yang salah, bisa menghancurkan hidup, melemahkan jiwa, dan membunuh cinta tanpa meninggalkan bukti luka. Dan lebih parahnya lagi, kadang pria yang melakukannya tidak sadar bahwa dirinya sedang menyakiti, karena yang ia pakai adalah kepintaran, bukan kekerasan. Logika, bukan tangan. Retorika, bukan kekuatan fisik. Namun jangan salah paham. Video ini bukan panduan untuk menyakiti. Bukan juga glorifikasi kekejaman dalam relasi. Justru sebaliknya. Ini adalah bentuk pencerahan, agar siapapun yang pernah menjadi korban, bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Agar pria yang tidak tahu sedang menyakiti, bisa melihat dirinya di cermin. Dan agar siapapun yang mendengarkan, menyadari bahwa dalam relasi, tak semua luka terlihat, tapi semua luka bisa terasa. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita sepakati satu hal, kekuatan dalam hubungan itu nyata, dan selalu berpindah-pindah. Terkadang yang memberi cinta lebih banyak adalah yang lebih lemah. Dan yang mencintai dengan kalkulasi seringkali jadi pemenang yang tak terlihat. Inilah dunia relasi. Dan di dalamnya, ada seni-seni gelap yang bekerja secara diam-diam. Seni menyakiti wanita bukan berarti memukul atau menghina. Itu terlalu kasar, terlalu primitif. Seni menyakiti yang kita bicarakan di sini jauh lebih halus, lebih elegan, dan lebih mematikan. Ia adalah seni manipulasi emosi. Seni membuat wanita merasa salah, padahal yang salah adalah perlakuan kita. Seni menciptakan keraguan dalam dirinya, seolah dia terlalu sensitif, terlalu lebay, terlalu emosional. Padahal, justru karena dia masih punya emosi, dia masih bisa mencintai. Mari kita bahas bentuk paling klasik dari seni ini, gaslighting. Dalam bentuknya yang paling sederhana, gaslighting adalah seni memutarbalikkan realitas. Wanita menangis karena perlakuan kasar, tapi pria berkata, "Kamu terlalu drama." Wanita mencurigai adanya perselingkuhan, tapi pria menjawab, "Kamu cuma insecure." Wanita ingin bicara, tapi pria justru diam, dan membuatnya merasa bersalah karena terlalu cerewet. Dalam kondisi seperti ini, wanita pelan-pelan mulai meragukan intuisi dirinya sendiri. Ia mulai bertanya, "Apa aku yang berlebihan? Apa aku yang terlalu posesif?" Dan ketika seorang wanita sudah sampai pada titik itu, meragukan suara hatinya sendiri, maka seni itu telah berhasil. Sang pria tidak perlu membentak, tidak perlu mengancam, cukup dengan mengaburkan realitas. Itulah kekuasaan yang tidak terlihat. Mari kita beralih pada bentuk lain dari seni menyakiti, silent treatment, atau diam yang menyiksa. Di banyak relasi, diam bukanlah bentuk kedamaian, tapi bentuk hukuman. Ketika seorang pria memilih diam untuk menghukum, bukan untuk menenangkan diri, maka diam itu menjadi senjata. Ia membuat wanita merasa bersalah tanpa tahu apa salahnya. Ia menciptakan ketidakpastian yang perlahan-lahan memakan kepercayaan diri wanita. Coba bayangkan, pasanganmu mendadak berubah dingin, tidak membalas pesan, tidak menjawab pertanyaan, tapi juga tidak marah secara terbuka. Hanya diam. Diam yang membuatmu mengira-ngira. Diam yang membuatmu bertanya-tanya. Dan diam yang pada akhirnya membuatmu memohon agar dia bicara. Padahal dalam diamnya itu, dia sedang menikmati satu hal, kendali. Seni ini begitu gelap karena tidak terlihat. Tidak bisa direkam. Tidak bisa dibuktikan. Tapi dampaknya nyata. Dan perlahan-lahan, wanita yang terkena perlakuan ini mulai merasa dirinya tidak cukup baik. Tidak cukup tenang. Tidak cukup menarik. Dan pada akhirnya, tidak cukup layak untuk dicintai. Ada juga seni menyakiti dalam bentuk pemberian cinta yang tidak konsisten.
Hari ini sangat manis, besok sangat dingin. Hari ini dipuji, besok diabaikan. Inilah teknik manipulasi klasik yang disebut intermittent reinforcement, atau penguatan yang tidak konsisten. Ini adalah salah satu bentuk manipulasi paling kuat, karena membuat otak wanita terus mencari pola, terus berharap, terus menebak, seolah dia sedang memainkan mesin jackpot emosional. Dan ketika cinta diberikan secara acak, otak wanita justru lebih kecanduan. Karena berharap adalah candu yang lebih kuat dari kepastian. Cinta yang diberikan secara acak membuat wanita selalu merasa dirinya harus berusaha lebih keras, agar bisa mendapatkan kembali versi pria yang manis kemarin. Padahal, versi manis itu hanya umpan. Dan ketika ia muncul sesekali, wanita merasa semua usahanya tidak sia-sia. Inilah perangkap paling halus. Bukan kekerasan, tapi candu cinta. Namun tidak semua seni menyakiti itu dilakukan dengan niat jahat. Ada pria yang menyakiti tanpa sadar. Karena trauma, karena didikan, karena tidak pernah belajar bagaimana mencintai dengan sehat. Ada pria yang merasa bahwa mengontrol adalah bentuk cinta, bahwa cemburu adalah bentuk perhatian, bahwa posesif adalah bukti bahwa ia tidak mau kehilangan. Dan dalam kebodohan emosional ini, mereka menyakiti dengan niat mencintai. Tapi ketidaktahuan tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab. Hanya karena kita tidak tahu bahwa kata-kata kita menyakiti, bukan berarti luka itu tidak terjadi. Maka inilah pentingnya kesadaran, bahwa dalam relasi, tidak cukup hanya bermodal cinta, tapi harus ada kecerdasan emosional, kepekaan terhadap perasaan pasangan, dan keberanian untuk melihat bahwa kita tidak selalu benar. Seni menyakiti wanita juga bisa muncul dalam bentuk pujian. Tapi pujian yang bersayap. Misalnya, kamu cantik banget, kalau kurusan dikit. Atau, kamu pintar kok, cuma kadang suka overthinking. Ini bukan pujian. Ini adalah kritik yang dibungkus senyum. Dan wanita yang tidak sadar akan menganggapnya sebagai nasihat. Padahal, ini adalah teknik pelemahan mental. Sedikit demi sedikit, rasa percaya dirinya tergerus. Dan pada akhirnya, dia bergantung pada validasi dari pria itu. Dan ketika rasa percaya diri seseorang sudah bergantung pada validasi eksternal, maka dia akan lebih mudah dikendalikan. Tidak perlu kekerasan. Cukup dengan menarik dan memberi validasi secara acak. Maka ia akan mengejarnya, seperti mengejar bayangan cinta yang tak pernah utuh. Mari kita lihat dari sudut pandang psikologi. Mengapa seni menyakiti ini bisa begitu efektif? Jawabannya ada pada otak manusia. Khususnya bagian otak yang bertanggung jawab atas rasa takut, harapan, dan koneksi sosial. Ketika seseorang dihadapkan pada ketidakpastian dalam hubungan, otaknya melepaskan hormon stres. Tapi ketika sesekali diberi perhatian, otak langsung melepas dopamin, hormon kebahagiaan. Kombinasi dua hormon inilah yang membuat orang menjadi kecanduan terhadap hubungan toksik. Maka jangan heran, ketika banyak wanita bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena otaknya sudah diatur ulang oleh pola-pola cinta yang tidak sehat. Dan tugas kita sebagai manusia berakal adalah menyadari pola ini. Bukan untuk memanfaatkannya, tapi untuk menghentikannya. Terkadang, seni menyakiti itu tidak datang dalam bentuk tindakan, tetapi dalam bentuk ketidakhadiran. Dalam bentuk keengganan untuk hadir sepenuhnya. Seorang pria bisa tinggal serumah, tidur sekasur, makan semeja, tetapi tidak pernah benar-benar ada. Tidak hadir dalam percakapan, tidak hadir dalam perhatian, tidak hadir dalam beban mental yang ditanggung bersama. Ketidakhadiran yang panjang ini seringkali melukai lebih dalam dari pertengkaran. Wanita dalam posisi ini sering merasa seperti sedang berbicara dengan tembok. Kata-katanya masuk ke ruang hampa. Perasaannya tidak pernah dianggap serius. Masalah yang ia angkat dianggap sepele. Dan lama-kelamaan, ia belajar untuk diam. Karena setiap kali bicara, ia merasa tidak didengarkan. Dan diam yang dipaksakan adalah bentuk luka yang tidak berdarah, tetapi mengalir dalam sunyi. Ada istilah yang jarang disebut dalam relasi, beban emosional yang timpang. Ketika satu pihak merasa harus menjadi penyembuh, penasihat, pengingat, bahkan sekaligus motivator bagi pasangannya,
sementara dirinya sendiri tidak punya tempat untuk bersandar. Wanita seringkali menjadi tempat pelampiasan emosi pria, tanpa kompensasi berupa perhatian, pengertian, atau penghargaan. Ia hanya diminta mengerti, memahami, bersabar. Tapi siapa yang memahami dirinya? Seni menyakiti juga muncul dalam bentuk penghindaran tanggung jawab. Setiap kali konflik muncul, pria selalu punya jalan keluar, menyalahkan. Entah menyalahkan masa lalu wanita, menyalahkan emosinya, atau lebih parah, menyalahkan dirinya sendiri secara pasif-agresif. Iya deh, aku emang cowok gak berguna. Kalimat seperti ini terdengar seperti pengakuan, padahal sejatinya adalah bentuk manipulasi agar wanita merasa bersalah. Kita semua tahu bahwa manusia adalah makhluk pencari makna, dan relasi adalah salah satu tempat manusia mencari makna tertinggi. Maka ketika relasi dijadikan arena permainan kuasa, seni menyakiti menjadi sangat berbahaya. Karena bukan hanya rasa cinta yang rusak, tapi cara seseorang melihat dirinya sendiri juga ikut hancur. Bayangkan seorang wanita yang awalnya ceria, percaya diri, penuh harapan. Tapi karena berada di dalam relasi yang manipulatif, ia mulai ragu pada kemampuannya. Ia mulai merasa terlalu cerewet, terlalu emosional, terlalu ribet. Padahal sebenarnya, ia hanya butuh didengar. Tapi karena tidak pernah mendapat ruang untuk menjadi dirinya sendiri, ia justru mulai mengubah jati dirinya agar bisa bertahan. Dan saat itulah seni menyakiti mencapai puncaknya, membuat seseorang mengubah dirinya demi bisa dicintai oleh orang yang salah. Namun perlu digarisbawahi, seni menyakiti tidak hanya dilakukan oleh pria. Wanita pun bisa melakukannya. Tetapi dalam konteks video ini, kita fokus pada bentuk-bentuk halus dari dominasi emosional yang sering dilakukan pria terhadap wanita dalam hubungan. Salah satu bentuk lain yang sering terjadi adalah penyamaran perhatian sebagai kontrol. Misalnya, pria yang melarang wanita bekerja karena merasa takut capek. Atau pria yang melarang wanita bergaul karena takut digoda. Ini bukan cinta, ini pengendalian. Tetapi karena dibungkus dalam kata-kata manis, banyak wanita tidak sadar bahwa mereka sedang dikurung secara halus dalam sangkar emas. Sangkar emas adalah tempat yang indah, tetapi tetap saja sangkar. Dan wanita yang tinggal di dalamnya lama-lama akan kehilangan kebebasan berpikir, bertindak, bahkan bermimpi. Ia hanya boleh menjadi versi dari dirinya yang disetujui oleh pasangannya. Padahal, cinta sejati bukan tentang menciptakan versi ideal dari pasangan, tapi menerima versi aslinya, lalu tumbuh bersama. Ada pula bentuk seni menyakiti yang lebih subtil, membuat wanita merasa tidak cukup cantik, tidak cukup cerdas, tidak cukup menarik, dan standar yang digunakan pun tidak pernah jelas. Hari ini salah karena terlalu cerewet, besok salah karena terlalu diam. Hari ini salah karena terlalu mandiri, besok salah karena terlalu bergantung. Standar seperti ini dirancang bukan untuk membimbing, tetapi untuk melemahkan. Wanita dalam hubungan seperti ini sering merasa hidupnya seperti ujian yang tidak pernah lulus. Dan pria yang memainkan seni ini tahu bahwa selama wanita sibuk memperbaiki dirinya, dia tidak akan sempat melihat siapa yang sebenarnya menciptakan kerusakan. Bentuk lainnya adalah menahan cinta sebagai alat tawar. Pria hanya menunjukkan kasih sayangnya ketika wanita berperilaku baik, ketika patuh, ketika tidak menuntut, ketika tidak protes. Dan saat wanita mulai menyuarakan perasaannya, cinta itu ditarik kembali, diputus, diancam, dihukum. Ini bukan cinta, ini transaksi. Jika kita tarik ke akar yang lebih dalam, seni menyakiti dalam hubungan sering bersumber dari satu hal, ketakutan akan kehilangan kuasa. Banyak pria yang sebenarnya tidak siap untuk relasi setara. Mereka ingin wanita yang mencintai, tetapi tidak banyak menuntut. Mereka ingin wanita yang ada, tapi tidak mengganggu. Mereka ingin pasangan, tapi tidak mau ditantang. Dan karena tidak siap menghadapi kedewasaan emosional dalam relasi, mereka memilih jalan pintas, menggunakan kuasa. Kuasa lewat kata-kata, kuasa lewat diam, kuasa lewat logika yang dibungkus cinta. Mereka tidak sadar bahwa di balik dominasi itu, mereka sedang melukai. Dan setiap luka yang tidak terlihat, pelan-pelan akan menjadi kebencian diam yang membunuh cinta dari dalam. Namun,
Tak semua relasi yang menyakitkan harus berakhir dalam kehancuran. Masih ada harapan, selama kesadaran muncul. Karena seni ini hanya bekerja dalam kegelapan. Ketika terang kesadaran masuk, seni menyakiti tak lagi bisa hidup. Maka penting bagi pria untuk merenung. Bertanya pada diri sendiri, apakah aku mencintai, atau sekadar ingin dikagumi? Apakah aku memberi rasa aman, atau justru menanam ketakutan? Apakah aku hadir sebagai pasangan, atau sebagai penguasa? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah awal dari perubahan. Dan perubahan tidak harus drastis. Kadang cukup dengan belajar mendengar tanpa membela diri. Belajar hadir tanpa sibuk mencari solusi. Belajar menerima perasaan pasangan tanpa harus menghakimi. Karena pada akhirnya, cinta bukan soal mengalahkan, tapi soal memahami. Seni menyakiti wanita adalah seni yang gelap. Tapi bukan berarti tak bisa dilawan. Cara melawannya bukan dengan kebencian, tapi dengan pemahaman. Dengan membongkar cara kerja manipulasi, kita bisa membentengi diri. Dan bagi wanita yang pernah terluka, ini adalah saatnya untuk bangkit. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk sembuh. Untuk kembali menemukan versi terbaik dari dirinya yang pernah dikubur oleh rasa takut dan keraguan. Dan bagi pria yang sadar bahwa dirinya pernah menjadi pelaku seni ini, sadarilah bahwa mengaku salah bukan kelemahan, tapi permulaan. Permulaan dari kedewasaan. Permulaan dari cinta yang sesungguhnya. Dan cinta sejati tidak pernah dibangun di atas luka orang lain. Karena cinta, sejatinya bukan seni menyakiti, tapi seni menyembuhkan. Tidak ada yang lebih membingungkan daripada mencintai seseorang yang menyakitimu, tapi dalam waktu yang sama, juga membuatmu merasa paling dicintai. Inilah ironi paling kejam dari seni menyakiti dalam hubungan. Pelaku seringkali bukan monster. Justru sebaliknya, mereka bisa penuh pesona, perhatian, bahkan sangat penyayang, pada waktu-waktu tertentu. Dan di sanalah letak jebakannya. Cinta yang menyakitkan tidak datang dalam bentuk kasar sejak awal. Ia datang dalam bentuk perhatian yang lembut. Datang sebagai pelindung, sebagai penyelamat, sebagai sosok yang membuat kita merasa spesial. Tapi lama-lama, cinta itu berubah bentuk. Ia mulai menuntut, mulai mengatur, mulai mengkritik, lalu memuji, lalu mengkritik lagi. Dan tanpa sadar, wanita mulai terjebak dalam siklus emosi yang membuatnya ketagihan. Siklus ini dimulai dengan fase idealisasi, saat wanita merasa dirinya dicintai lebih dari siapapun. Lalu masuk ke fase devaluasi, saat segala tindakannya mulai disalahkan. Dan berakhir pada fase penolakan atau pengabaian. Tapi siklus ini tidak berhenti. Ia akan berulang, lagi dan lagi. Dan setiap kali cinta itu kembali setelah fase penolakan, wanita merasa bahwa semuanya masih bisa diselamatkan. Namun, cinta sejati tidak berjalan dalam siklus penghancuran. Ia tumbuh, ia menguatkan, ia menciptakan rasa tenang, bukan ketakutan. Maka ketika sebuah hubungan membuatmu lebih sering menangis daripada tertawa, lebih sering ragu daripada yakin, lebih sering menyalahkan diri sendiri daripada berkembang, maka itu bukan cinta. Itu adalah penjara yang dibungkus kelembutan. Seni menyakiti wanita bisa juga tumbuh dari ketimpangan sosial dan budaya. Dalam banyak masyarakat, wanita diajarkan untuk menjadi penyabar, pengalah, dan penurut. Sementara pria didorong untuk menjadi dominan, tegas, dan memimpin. Pola ini menjadikan pria merasa wajar untuk memegang kendali, dan wanita merasa wajib untuk menyesuaikan. Maka seni menyakiti tumbuh subur bukan hanya karena individu yang manipulatif, tapi juga karena sistem sosial yang tidak adil. Kita bisa lihat di banyak rumah tangga, wanita diminta untuk bertahan demi anak. Diminta untuk diam demi nama baik keluarga. Diminta untuk mengalah karena suami pasti capek. Dan dalam pengorbanan diam-diam itulah, luka mulai tertanam. Dan jika dibiarkan, luka itu tidak hanya mewarisi rasa sakit pada dirinya, tapi juga diwariskan pada anak-anaknya. Anak yang tumbuh dalam rumah penuh seni menyakiti akan membawa luka itu dalam hidupnya. Entah sebagai korban yang mencari cinta dari orang yang salah, atau sebagai pelaku yang mengulangi pola yang sama. Maka berhenti dari seni ini bukan hanya soal menyelamatkan diri,
tapi juga menyelamatkan generasi berikutnya. Kini pertanyaannya, bagaimana mengenali bahwa kita sedang berada dalam hubungan yang menyakitkan secara halus? Jawabannya ada dalam rasa. Jika kamu sering merasa takut mengatakan isi hati, itu tanda pertama. Jika kamu merasa harus hati-hati setiap bicara karena takut salah tanggap, itu tanda kedua. Jika kamu merasa bahwa setiap masalah selalu berujung pada menyalahkan dirimu, itu tanda ketiga. Dan tanda paling jelas, kamu tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih diam, lebih ragu, lebih kecil dari sebelumnya. Padahal relasi yang sehat harusnya membuat kita tumbuh, bukan mengkerut. Langkah pertama untuk keluar dari seni menyakiti ini adalah validasi diri. Percaya bahwa perasaanmu valid, bahwa kamu tidak lebay, tidak drama, tidak terlalu emosional. Kamu hanya manusia yang berhak diperlakukan dengan hormat. Langkah kedua adalah berbicara. Cari teman yang bisa dipercaya, konselor, psikolog, atau komunitas. Karena luka yang dibiarkan sendiri cenderung membusuk. Tapi luka yang dibagikan bisa mulai sembuh. Dan langkah ketiga, yang paling penting, adalah keberanian untuk mengambil keputusan. Bertahan, memperbaiki, atau melepaskan. Tidak semua hubungan harus diakhiri. Tapi tidak semua juga harus dipertahankan. Ukurannya bukan seberapa lama kalian bersama, tapi seberapa sehat kamu di dalamnya. Untuk para pria yang mungkin mendengarkan ini dan mulai merasa cemas, itu hal baik. Karena kesadaran adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Tidak semua pria menyakiti dengan sengaja. Tapi semua pria punya tanggung jawab untuk belajar. Belajar cara mencintai tanpa mendominasi. Belajar cara hadir tanpa harus menang. Belajar cara mendengar tanpa merasa diserang. Dan jika kamu merasa pernah menjadi pelaku seni ini, sadarlah bahwa kamu bisa berubah. Bukan dengan menghapus masa lalu, tapi dengan membangun masa depan yang lebih sadar. Belajarlah untuk mencintai bukan dengan logika kuasa, tapi dengan empati. Belajarlah untuk menjadi pasangan, bukan penguasa. Karena kekuatan sejati seorang pria bukan ada pada sejauh mana dia bisa mengendalikan wanita, tapi sejauh mana dia bisa menciptakan ruang aman untuk wanitanya tumbuh. Mari kita tutup dengan satu refleksi yang dalam. Dalam hidup ini, setiap orang akan mencintai dan dicintai. Tapi hanya sedikit yang tahu bagaimana mencintai tanpa menyakiti. Karena mencintai itu mudah. Yang sulit adalah mencintai dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan penuh keberanian untuk berubah. Cinta sejati tidak lahir dari strategi, tapi dari kejujuran. Dari keberanian untuk melihat luka pasangan sebagai luka kita juga. Dan dari keinginan tulus untuk tidak menjadi alasan kenapa seseorang kehilangan dirinya sendiri. Seni menyakiti wanita adalah seni gelap. Tapi hari ini, kita menyalakan satu cahaya. Cahaya kesadaran. Agar siapapun yang pernah tersesat di dalamnya, bisa melihat jalan keluar. Agar siapapun yang pernah terluka, bisa mulai sembuh. Dan agar siapapun yang pernah melukai, bisa mulai berubah. Karena pada akhirnya, cinta yang paling indah bukanlah yang membuat kita merasa dikagumi, tapi yang membuat kita merasa diterima sepenuhnya, utuh, dan bebas.